Hello everyone, we meet again in reading skills lesson for Bahasa Inggris Lanjut. First of all, how are you today? Have you had a great morning today? So this lesson is designed for morning classes. So I would like to say good morning everyone. If you're healthy, if you're happy, just follow this lesson cheerfully. Okay, so last week we learned about text types in English. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang text types. Ada beberapa jenis teks di dalam bahasa Inggris yang secara umum jelasnya kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, minggu ini kita akan belajar lebih lanjut lagi mengenai skill atau keterampilan, yaitu teknik-teknik yang digunakan ketika membaca. Nah, secara garis besar ada dua teknik membaca yang paling sering dipakai di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu ketika membaca untuk belajar maupun membaca untuk keperluan sehari-hari. Okay, today we're going to talk about skimming and scanning. Right, in this lesson you are hoped to learn more about techniques in reading so that in the future or in the near future you can learn and help yourself to scan and skim for the text, familiar texts in the daily life. Alright, and this lesson is adapted from www.bbc.co.uk also from the skills wise. So these lessons are useful for your future. Alright, now let's start. Oke, topik kita hari ini ada tiga yang akan kita bicarakan. Yang pertama scanning, yang kedua skimming, dan yang ketiga adalah perbandingan scanning dan skimming. Jadi nanti kita akan membahas scanning dulu, skimming, baru perbedaan antara keduanya. Right, check it out. Selanjutnya kita berbicara tentang scanning. Di dalam pikiran kalian terlintas tidak tentang scanning? Scan, kata scan, scanner. Familiar dengan kata scanner? Oke, scanner. Oh, scan, pindai. Scanner, pemindai. Scanning, memindai. Pasti sesuatu yang kita lakukan dengan kecepatan cahaya. Oh, bukan ya. Dengan cepat ya, begitu. Kesannya seperti itu kalau untuk kata scan. Now, let's check out these examples. The first one, you are about to look up the word valuable. Kalau kita mau cari kata di dalam kamus, tidak mungkin kita akan mencari satu persatu dari A sampai Z. Contoh di sini bisa dilakukan ketika kita mencari kata valuable di kamus, ya kita langsung menuju ke huruf V dan lalu mencari VA, valuable, VA, VNA. Nggak mungkin dari V yang awal-awal atau yang akhir-akhir gitu. Kita langsung to the point, pergi ke sana. Selanjutnya, ketika kalian ingin menonton TV yang kalian suka ya, setiap akhir minggu, kan tidak mungkin untuk mencari jadwal keseluruhan movie di semua minggu atau di seluruh bulan. Kalian menuju ke poin yang kalian cari saja, yaitu di akhir minggu. Jadi di akhir minggu kalian mencari jadwal yang kalian inginkan hanya di akhir minggu. Oke. Sudahkah kalian mendapatkan gambaran tentang scanning? Alright. Now let's go to the definition. What is scanning a text actually? Well, scanning is one type of fast reading. Oke, cocok ya. Dengan tadi kita menentukan kata scanner. Oke, scanner cepat, pemindai, alat pemindai ya, memindai itu kan cepat. Jadi scanning is one type of fast reading atau salah satu jenis membaca cepat
yaitu reading a text very quickly and finding detailed information, yaitu kita membaca sebuah teks sangat cepat dan lalu menemukan informasi yang detail. Ya, informasi yang kecil-kecil gitulah. Tentunya tidak perlu membaca keseluruhan teks atau mengerti setiap kata. Kata per kata itu tidak perlu. Kecepatanlah yang paling kita butuhkan. Selanjutnya, gimana sih caranya melakukan scanning? Oke. Agar kalian melakukan scanning dengan lebih baik. The first one is don't try to read every word. Jangan coba-coba ya membaca setiap kata per kata, apalagi terus mencari artinya di kamus. Tidak usah. Yang kalian lakukan hanyalah let your eyes move quickly across the page until you find what you're looking for. Jadi kamu harus melihat ke halaman itu dengan sangat cepat. Jadi kalau yang mungkin yang terbiasa melirik gebetannya gitu kan, melirik dengan cepat, nah, pasti sudah paham ya caranya set atau melihat diskonan di minimarket pilihan, minimarket kesayangan, bisa juga seret dipakai tekniknya. Oke, selanjutnya use clues on the page to help you. Gunakan petunjuk pada halaman itu untuk membantu kalian. Apa saja petunjuknya? Yang pertama, headings. Yang kedua, titles. Headings itu ya ini, misalnya seperti ini. Headings itu ya judul yang paling gede dari situ. And then titles bisa jadi judul subjudulnya atau judul utamanya bisa juga sih. Tetapi headings lebih yang utama. And then the next, in a dictionary or phone book, use the header words to help you scan. Lagi-lagi head ya, header. Header itu pasti yang ada di paling atas. Kadang bisa lebih atas dari judul. Kalau kalian mencari di dalam kamus atau buku telepon, ya header words itu yang membantu kalian. Ciri-cirinya apa? Ditandai dengan bold, atau dicetak tebal. Nah, kalau kalian membaca untuk belajar, mulailah dengan berpikir atau memikirkan atau menulis beberapa pertanyaan yang ingin dijawab. Selanjutnya, banyak teks yang mendata ya, benda-benda di dalam urutan alfabetis A sampai Z. Termasuk yaitu teks sehari-hari, misalnya apa yang ada di buku telepon, indeks di dalam sebuah buku, dan katalog, terutama katalog buku diskon, ya kan? Right. Yang terakhir, tapi sebenarnya yang paling penting adalah practice. Practice makes perfect. Jadi latihan scanning itu paling penting. Coba kalian kalau suka masak ya udah pertama melihat resep favorit. Terus bisa jadi mencari scan diskonan di marketplace misalnya atau di minimarket kesayangan bisa. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan bisa diketikkan di ini ya, di kolom komentar baik di YouTube or di @link. Now we're going to the second technique, skimming. Sekarang kita lihat situasi yang saya hadirkan. Kamu ingin membaca sebuah materi tentang hematologi, lalu kamu ingin belajar untuk ujian, tetapi kamu tidak mau membaca semuanya. Kamu harus membaca, tetapi hanya pengen tahu intinya aja. Yang kedua, pengen beli novel untuk rebahan days saat quarantine. You need to decide which novel to buy. Kan nggak mungkin baca keseluruhan novel terus menentukan beli nggak ya. Nah, tidak. Kamu baca sinopsisnya aja, terus tentukan novel mana yang mau dibeli. Habis itu, selesai. Gitu. Sudah dapat gambaran tentang skimming? Oke. Jadi, skimming adalah sama dengan scanning, yaitu one type of fast reading that can help you to read more quickly, decide if the text is interesting, and whether you should read it in more detail. Jadi, dari skimming inilah merupakan pintu gerbang ketika kita memutuskan ingin membaca lanjut atau tidak. And then you can use the skimming technique when you want to identify the main ideas in the text. Nah, nanti kalau ada ujian atau tes dalam bentuk membaca, ini sangat berguna untuk menentukan main idea.
Oke, atau gagasan pokok di dalam sebuah paragraf atau keseluruhan teks. Nah, teknik ini yang dipakai. Next, cara melakukan skimming. Ketika kamu menggunakan teknik skimming, kamu juga sama, tidak membaca keseluruhan kata, tidak kata per kata, tidak baca satu lalu diterjemahkan. Wah, lama banget. Nah, kalian harus memakai sebanyak mungkin petunjuk untuk memberikan background information. Well, apa itu background information? Itu gambaran umum yang kita tahu mengenai teks, ya. Caranya gimana dong? First, read the title, subtitles, and subheadings. Baca judul, terjemahannya atau subheadings atau subjudul untuk menemukan teks itu tentang apa sih? And then you look at the illustrations. Melihat ilustrasi atau gambaran untuk memberimu informasi lebih tentang topik itu. And then read the first and last sentence of each paragraph. Menurut saya ini yang penting. Kamu harus bisa membaca dengan hati-hati pada kalimat pertama dan kalimat terakhir dari setiap paragraf. Tetapi ingat, jangan membaca kata per kata atau kalimat per kalimat. Biarkan mata kita bekerja dengan cepat dan mencari kata kunci. Ingat, kata kunci, right? And then you continue to think about the meaning of the text. Lalu kalian melanjutkan berpikir tentang makna teks yang termasuk materi setiap hari seperti phone book or indexes to books and catalogs. Terakhir adalah practice makes perfect. Coba kalian berlatih untuk men-skim atau membaca sebuah teks dan mencari kata kunci sambil berpikir tentang petunjuk-petunjuk yang kamu temukan. Terus apa sih bedanya scanning dan skimming? Ya, kamu bisa menggunakan scanning untuk mencari sebuah kata. Oke, sebuah kata di dalam kamus atau indeks. Sementara skimming, kamu menggunakannya untuk melihat apa yang ada di dalam sebuah berita atau artikel di website. Scanning bisa kamu pakai untuk mencari alamat atau nomor telepon di dalam sebuah directory. Dan sementara skimming digunakan untuk melihat sebuah buku untuk cari tahu kamu tertarik atau tidak. Selanjutnya, scanning digunakan untuk mengecek secara detail waktu acara favorit kita. Sementara skimming, setelah kita tahu jam berapa acaranya, kita lalu gunakan skimming untuk membaca television guide. Apa sih definisi atau episode itu tentang apa sih? Nah, selanjutnya scanning bisa digunakan untuk melihat harga secara detail atau detail-detail info detail di dalam katalog. Sementara skimming digunakan untuk melihat penawarannya. Bersambungan kan? Nah, selanjutnya yang terakhir, scanning digunakan untuk mencari website yang kita inginkan dari sebuah laman pencarian Google. Nah, selanjutnya skimming kita gunakan untuk mencari pilihan-pilihan yang ada di bawahnya itu loh, di bawah hasil pencarian itu. Wah, sebenarnya sangat berkaitan ya. Sebenarnya satu sama lain bersambungan kan? Nah, keduanya sama-sama reading techniques, tetapi mereka memiliki tujuan yang berbeda. Alright, so jangan lupa ya, scanning dan skimming itu sama-sama alat membaca cepat, tetapi mempunyai tujuan yang berbeda. Tetapi mereka bisa digunakan hand in hand, jadi saling bereratan. Alright, thank you, and let's go back to Edling and do the task there. See you everyone!